Publik pun menyoroti rangkap jabatan para wakil menteri, terutama efektivitas kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pengangkatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN jadi sorotan publik. Dari 55 wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran, 30 wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan pelat merah, di mana beberapa di antaranya Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa yang menjabat komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Sementara Wakil Menteri Dikti Sains Tek Stella Christy menjabat komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Kita bahas malam hari ini bersama anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Otto, selamat malam. Selamat malam, Adri. Bang Nurdin, ini saya pertanyaan pertama langsung ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, setuju nggak sih dengan Wamen ini rangkap jabatan komisaris BUMN? Iya, jadi gini. Kalau kita membaca secara saksama, amanah Undang-Undang Nomor 1 tentang BUMN, di situ jelas dikatakan bahwa pemerintah itu memegang 1% saham seri A, di mana Presiden memberi kuasa kepada Menteri BUMN sebagai mewakili pemerintah. Nah, itu berarti bahwa ada kewenangan daripada Kementerian BUMN untuk menempatkan daripada komisaris. Nah, kalau kita melihat pendekatan kapasitas, tidak ada larangan untuk Wamen menjadi komisaris, ya. Dan komisaris itu bukan jabatan karir. Nah, jadi komisaris tidak lebih daripada bagaimana seorang Wamen itu akan mempermudah komunikasi dengan Kementerian BUMN dalam melaksanakan pengawasan. Tapi Bang Nurdin, ini urgensinya apa? Seperti misalnya Wamen Veronica Tan ini Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tapi jadi komisaris PT Citylink. Kemudian Bang Noel Wakil Menteri Ketenagakerjaan jadi Pupuk, PT Pupuk komisarisnya. Ya, kalau kita lihat jumlah Wamen dibanding dengan jumlah BUMN dari holding sampai kepada anak cucu itu kurang lebih 900 daripada BUMN. Yang Wamen ini yang ditempatkan di situ kurang lebih hanya 30. Jauh sekali itu, hanya 0,sekian%. Nah, ini pendekatan kapasitas. Yang kedua adalah dilihat daripada tadi, di mana Kementerian BUMN itu mewakili pemerintah sebagai pemegang saham seri A 1%. Itu dalam rangka untuk memudahkan komunikasi dalam pengawasan. Yang kedua, tentu Wamen ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan korporasi maupun meski tadi Bang Nurdin tidak sama antara jabatan Wamennya seperti misalnya Bang Noel yang Wakil Menteri Ketenagakerjaan tapi jadi komisaris PT Pupuk Indonesia. Ya, karena bukan hanya tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenagakerja, tapi kemampuan dia untuk menjalankan tugas pemerintah dari sisi pengawasan. Komisaris itu kan tugasnya mengawasi, bukan pelaksana teknis daripada aksi korporasi maupun pelaksanaan daripada sebuah BUMN. Jadi itu sama dengan ikut serta melaksanakan pengawasan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada Kementerian BUMN. Sebagai regulator, sebagai pengawas, sebagai pemegang seri A 1%. Nah, itu Bang Nurdin sebenarnya apa urgensinya sih memilih para Wamen itu untuk masuk menjadi komisaris BUMN sampai-sampai Menko Muhaimin aja sampai ini nih merasa terpuruk nih pada saat salah satu pernyataannya merasa terpuruk karena para Wamen ini mendapatkan tambahan jabatan, Menko-nya saja belum tentu nih. Ya, kalau kita mendengar narasi yang disampaikan oleh Pak Gus Muhaimin, itu kan narasi bercanda. Jangan dijadikan acuan itu untuk kita mempertentangkan antara kedudukan Wamen dalam komisaris BUMN. Jadi gini, tadi Pak Toto mengatakan bahwa ada uji judicial review daripada undang-undang, di mana yang pertama itu gugatan ditolak, ya. Yang kedua baru terima. Itu berarti MK juga tidak konsisten dalam keputusannya, Bung Toto itu. Nah, kalau tidak konsisten ngapain kita ikuti? Gitu kan? Nanti saya jawab. Nah, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Di situ. Nah, di mana ada 3 fungsi, ada 3 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri BUMN, yaitu mewakili Presiden, yaitu regulator. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Yang ketiga adalah pemegang seri A. Nah, dalam rangka pengawasan dikaitkan dengan kewenangan Kementerian BUMN dalam ini pemerintah,
untuk sebagai pemegang 1% Syria, maka dia menempatkan Wamen dalam rangka untuk mempermudah komunikasi, akselerasi dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap BUMN itu. Kemudian mengenai disiplin ilmu tidak ada hubungannya. Sekarang saya tanya, Noel itu apakah pernah dia sekolah tentang tenaga kerja? Apakah disiplin tenaga kerja? Kemudian dia jadi wamen tenaga kerja. Jadi tidak bisa juga dijadikan dasar bahwa tidak ada kaitan wamen tenaga kerja kemudian menjadi. Tapi kan tugas wamen aja berat, Bang. Maksudnya bagaimana bisa membagi-bagi waktu? Bisa dikaitkan. Presiden saja tidak ada sekolah presiden. Sekolah menteri juga nggak ada, Bung Toto. Jadi tidak bisa kita. Oke, Mas Toto gimana tuh? Tapi kita lihat kapasitasnya, kemampuannya, pengalamannya. Yang pertama, pengawasan dia sebelum jadi wamen kan dia sering kita tampil sama-sama kan, gitu. Nurdin singkat aja, silakan, singkat aja Bang. Jangan kita melihat bahwa hanya pendapatan yang didapatkan oleh seorang wamen ketika menjadi komisaris. Dia juga tanggung jawabnya. Apalagi kalau dia komisaris di Himbara, tanggung jawab itu sangat besar, Pak. Oke. Komisaris di Pertamina Wisata Terpadu. Berarti nggak akan ada evaluasi juga ya, Bang, ya terkait dengan rangkap jabatan ya? Kita dengan pikiran yang picik sekali bahwa mengaitkan dengan pendapatan dan tidak dan sebagainya, dia tanggung jawabnya. Saya jawab, cuma waktunya pasti Bang Aldrin. Baik, Bapak-bapak. Itu tanggung jawabnya sangat besar. Jadi nanti boleh diundang lagi nih. Iya, nanti di part lainnya kalau gitu ya, belum selesai nih perbincangannya. Terima kasih Bang Nurdin untuk informasinya, Mas Toto terima kasih, selamat malam.